Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pada kesempatan pagi ini saya ingin memaparkan juga satu perenungan firman dikaitkan dengan video pastoral yang akan saya sampaikan. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal kemenangan, tentu soal kemenangan ini merupakan suatu idaman ataupun impian yang ingin diraih oleh setiap orang. Setiap manusia tentu menginginkan akan hal kemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Hanya orang bodoh saja yang tidak menginginkan adanya kemenangan. Namun kita orang-orang yang waras senantiasa merindukan dan mendambakan akan kemenangan dari waktu kepada waktu. Ya, banyak hal, banyak perkara dalam dunia ini yang harus kita hadapi, dan di dalamnya kita merindukan adanya kemenangan demi kemenangan. Misalkan kita juga ingin memenangkan akan suatu pergumulan, di dalam pergumulan beban hidup yang berat, kita ingin menang di dalamnya. Sehingga sungguh kita ini bisa dilepas dari segala ketekanan ataupun diperbudak oleh segala problema dan masalah yang seringkali datang menghimpit hidup kita. Kita dilepas, kita dibebaskan dari segala tekanan demi tekanan. Kita ingin menanggulangi pergumulan dan beban-beban hidup di dalam dunia ini. Kita juga ingin menang dikala kita dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi yang semakin hari dirasakan semakin sulit. Kita ingin menang untuk kita bisa beroleh suatu pekerjaan yang mapan, suatu pekerjaan yang bisa mendatangkan suatu berkat-berkat tercurah, dana operasional sebulan demi sebulan untuk mengurusi rumah tangga. Kita tetap terima, kita ingin menang untuk menghadapi pergumulan pekerjaan ini. Kita ingin bersih di dalam hidup ini, kita ingin jujur, kita ingin sungguh-sungguh merasakan betapa pemeliharaan Tuhan kepada kita ini tetap berlangsung dengan baik. Ya, kita juga ingin di dalam pergumulan hidup yang sudah tidak jadi rahasia lagi, melainkan rahasia umum, yaitu berkenaan dengan ancaman dari berbagai penyakit, virus, bakteri yang mengancam hidup manusia. Kita juga ingin menang. Kita ingin menang supaya tetap memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, yang mampu berhadapan dengan berbagai ancaman penyakit-penyakit, virus-virus yang mengganas dan bahkan mau memporak-poranda hidup kita. Kita ingin menang supaya kita ini terbebas dari segala biaya-biaya pengobatan dokter yang amat sangat dirasakan semakin hari semakin mahal. Kita dibebaskan dari rasa nyeri, dari rasa menderita. Kita bisa beroleh tubuh sehat untuk menjalankan sehari lepas sehari, sehingga kita ini sungguh-sungguh bisa mengalami kelancaran dan hidup bahagia, menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa dan bangsa, untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita juga seringkali diperhadapkan dengan suatu tekanan demi tekanan yang tak terkirakan, sehingga kita ini ada gelisah, ada galau di dalam hidup kita ini. Kita terus dirundung oleh kecemasan, kekhawatiran, rasa takut, bahkan begitu banyak perasaan-perasaan tawar di dalam hati kita. Kita ingin menang. Kita akan lawan semua kegelisahan, segala kegalauan di dalam hidup ini. Kita ingin jadi pemenangnya. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan dan bahkan lawan-lawan yang harus kita hadapi agar kita bisa menang. Namun satu yang terpenting yang harus kita menang atas perkara yang ini, yakni menang melawan
kuasa maut. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, tetapi syukur kepada Allah. Kata Rasul Paulus, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang lain kita boleh menang, boleh kalah, berupaya berjuang. Tetapi yang satu ini, kita sungguh-sungguh harus menang. Kita harus menang melawan kuasa maut. Karena ini akan menjadi penentu kita akan hidup kekal atau binasa. Oleh sebab itu Rasul Paulus menekankan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menang atas segala ancaman kuasa maut? Yakni hanya melalui diri Yesus Kristus yang telah Tuhan utus datang ke dunia, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit pada hari ketiga, dan yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah untuk memberikan pembelaan. Kuasa maut telah dikalahkan, dipatahkan. Kuasa iblis telah kepalanya diremukkan, dan Allah di dalam diri Yesus Kristus sebagai sang pemenang yang akan memberikan juga kepada kita suatu kemenangan. Bagaimana kita bisa beroleh kemenangan atas kuasa maut ini? Mari, jangan kita menolak, jangan kita keraskan hati. Sambutlah tawaran dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang akan memberikan kepada kita suatu kemenangan kekal. Kemenangan di atas segala kemenangan akan kita peroleh. Ini yang menjadi perkara penting di atas yang terpenting. Mari, raihlah kemenangan yang sangat istimewa dan yang sangat berharga ini. Kemenangan atas maut. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua. Amin.